Sebelum kita tercipta, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, atau ayah bunda kita, Adam dan Hawa, kakek moyang nenek moyang kita, turun ke bumi, maka desain buminya sudah Allah siapkan supaya nyaman kita ibadah di dalamnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu tempat yang nyaman untuk dipijak, untuk tiduran, untuk sandaran, untuk lompat-lompat, untuk enak di situ ya, macam-macam, itu disebut dengan firash namanya. Pakai sin besar ya, firash. Nah, kalau sin kecil kuda namanya. Ya, faras, fursan, penunggang kuda yang hebat. Tadi saya memberikan tahniah, ucapan selamat untuk jemaah haji, kan? Semoga mabrur hajinya, pulang dengan selamat, kan? Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola dua tanah suci yang memberikan pengaturan yang baik, ya, kesempatan pada jemaah dan sebagainya. Qadarullah, karena di sana orang Arab kan, saya sampaikan pakai bahasa Arab ya. Nah, setelah itu saya lihat tuh sekilas ada komen begini, sukran lakum, ya, sukran itu pakai sin. Kalau sukran pakai sin artinya mabuk. Ini pakai sin bahasa syukran ya. Kalau pakai sin kecil sukran itu mabuk nih. Baik ya. Wa taral arda sukara wa ma hum bisukara dia. Ini firash artinya sesuatu yang nyaman, ya. Nyaman diapakan? Ya nyaman untuk diinteraksikan, mau dipakai tiduran enak, dipakai duduk-duduk enak, pakai bercanda enak, guling-gulingan enak, lompat-lompat enak. Karena itu kasur bahasa Arabnya firash. Coba saya tanya, tidur enak gak di kasur? Enak. Guling-gulingan enak? Lompat-lompatan enak? Ada anak kalau naik kasur lompat-lompat kan? Ya kan? Saking enaknya dia nggak mau dilarang kan? Ya kan? Nah, itulah firash. Rahmat Allah kepada kita saking luasnya menjadikan setiap tempat yang kita pijak untuk ibadah itu di bumi ini itu didesain dengan nyaman. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk nggak ibadah, karena semua tempatnya disiapkan untuk ibadah. Makanya Nabi kan sangat viral mengatakan ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan tahura. Ya, kita itu dapat hadiah dari Allah, kata Nabi, dijadikan di seluruh bagian bumi itu sepanjang dia suci dan baik, dijadikan tempat yang nyaman untuk ibadah. Masjid tempat sujud yang suci. Ya. Jadi sebetulnya, maaf ya, ini sampai sini saja kalau kita mau tarik dalam dunia kita, nggak ada alasan nggak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan nggak bisa sholat di sini, mustahil. Tempatnya bisa, andanya mungkin yang nggak sholat. Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa nggak mungkin di situ berpikir, kok bisa mencari dunia bisa nyaman, untuk ibadah nggak nyaman? Padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Ya kurang apa Allah pada kita? Tempatnya dibuat nyaman untuk ibadah, ketentuannya diberikan, jaminannya dijaminkan, ya, tupoksinya jelas, contohnya diwujudkan, orangnya ada mencontohkan pada kita, ilmunya terjaga, nggak ada celahnya kita untuk mengelak. Karena itu ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita menagih, ya Allah, saya sekarang ingin ibadah. Di mana? Bagaimana caranya? Dijawab oleh Allah, setiap tempat yang kau pijak di bumi itu sangat terbuka, engkau bisa ibadah. Aku jadikan kondusif itu. Makanya nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tinggal persoalannya, manusianya mau atau tidak. Jelas? Ini baru satu bagian dari ayat yang belum kita sempurnakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Sekarang tambahkan ngajinya itu pakai makna alladzina, pakai makna alladzi yang tadi itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan setiap generasi berganti berkehidupan sampai mereka meninggal pun selalu aku siapkan tempat yang kondusif untuk dia ibadah kepadaku. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita ingin membawa citra ayat ini dalam kehidupan kita, seharusnya siapkan setiap tempat yang kita tinggali atau berinteraksi itu ada space untuk ibadah. Kalau di rumah, bikinlah space sedikit untuk ibadah. Ya, atau bahkan setiap kamar itu gunakan setiap tempat yang dipijak. Pakai sholat dulu. Saya membiasakan ini dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kalau masuk ke satu tempat kita pakai sholat dulu. Ya. Ada pakaian misalnya, ya Allah titipkan untuk dipakai, pakai ibadah dulu. Itu rasanya akan beda. Antum kalau pernah dapat pakaian, dipakai sholat dulu, itu akan malu menggunakan pakaian itu pakai maksiat. Akan malu. Karena memori pertama yang sampai di benak kita, itu pernah dipakai sholat. Ya, makanya kalau ada orang ingin berbuat maksiat, dia akan milih-milih tuh. Ya, dari perangkat-perangkat yang memang belum pernah digunakan untuk berbuat taat.
Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang biasa pakai kendaraannya untuk ngaji ke masjid, tiba-tiba dipakai untuk mencuri? Nggak mungkin. Ya, dia akan berpikir jangan pakai yang ini ya, ini sayang, investasi ibadah. Ya. Makanya terkadang beberapa pakaian itu penting melekat nilai-nilai syariat di dalamnya, walaupun kemudian jadi budaya, tapi asalnya menjaga. Contoh gini ya, ini bukan ilmu otak-atik ya, bukan ilmu otak-atik dan bukan ngarang-ngarang ini. Kalau mau dicari sanadnya ada. Kalau mau tanya ke kiai-kiai juga, lihat kenapa para kiai kita itu banyak yang sarungan. Ya, banyak yang sarungan. Itu ada maknanya. Orang tua kita itu melekatkan makna, disebutnya sarung kan. Di Arab juga ada izar namanya, izar. Ya, tapi itu dipakai jadi budaya yang melekat bahkan di dunia pesantren, santri dan sebagainya. Karena sarungan itu, ini masya Allah. Ini maaf ya, agak mahal tapi jarang disampaikan. Agak mahal tapi jarang disampaikan. Nih sebentar, saya tunjukkan begini. Sarungan itu serapan dari kata syara'an, syariat. Syara'an, sarungan. Sekali lagi, ini bukan ilmu otak-atik ya. Bukan ilmu otak-atik. Kalau mau dicari, sanadnya sampai. Insya Allah kiai-kiai di pesantren tahu itu. Ya, dan kami diajarkan dari kecil juga diajarkan. Syara'an itu dibawa dalam bentuk kosakata, diterapkan dalam sesuatu yang melekat pada diri kita. Syara'an, sarungan. Ya kan? Dari kata syariat maksudnya apa? Hei, selimuti dirimu dengan nilai-nilai syariat, sarungan. Makanya pakai sarung itu dipakainya ke masjid, pakai ngaji dan sebagainya. Kalau naik dikit, anak-anak di daerah itu dipakein ke sini jadi kayak sorban gitu kan? Ya kan? Ya terserah mau jaka sembung, jaka ini si jai, si pitung macam-macam kan? Ya, kalau udah pakai itu kan kesannya baik ya. Itulah syara'an sarungan. Paham? Kemudian pakaian atasnya apa? Pernah dengar baju koko? Ya, baju koko itu serapan. Dari baju takwa, wakwa, tuko, takwa. Disingkat jadi koko, diserap jadi koko. Jadi maksudnya, pakaianmu itu pakaian takwa. Mengambil dari surat Al-A'raf itu. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaianmu pakaian takwa. Jadi kalau sudah kenakan itu, tingkatkan takwamu, jaga. Makanya ketika Anda pakai baju koko itu, suasananya beda kan? Ada orang ke diskotik pakai baju koko. Ya kan? Lain kan? Jadi, sekali lagi ya, ini penting saya sampaikan di awal, supaya tidak menduga nanti utak-atik itu. Tidak. Ya, bukan ya, ini ada sanadnya. Pakai baju takwa itu gambaran tingkatkan takwamu, bangun ketaatan lebih baik lagi. Kalau dibawa ke dalam dunia pengetahuan, belajar yang betul. Makanya pakaian takwa itu bagi para muslim pembelajar mahasiswa itu pakaian yang mampu meningkatkan pengetahuannya untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu syara'an, kalau sudah ilmunya bagus, ibadahnya bagus, tutupi hidup dengan syariat, syara'an, sarungan, ya. Kemudian kalau ilmu sudah tinggi, sudah bagus, hidupnya penuh dengan syariat, maka pakai khufyah, tambah ketakutannya kepada Allah, tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang alim itu yang takwa, yang baik, yang sudah mengerti, maka dia semakin tawadhu. Makanya orang pintar, ulama, kiai yang bagus, habib, ustadz-ustadz yang baik itu, ketika merasa ilmunya itu bagus, dia semakin tawadhu. Semakin lembut, semakin baik, semakin menyatukan, membangun harmoni. Itulah khufyah, itulah kopiah. Kalau sudah ini ada, kopiah ada, baju takwa koko ada, sar'an sarungan ada, maka pakailah bakyak. Tahu bakyak gak? Ya, bakyak itu dari kata al-baqa, bakyak, pertahankan tuh sampai pulang. Makanya di santri, di pesantren banyak bakyak itu. Jelas ya? Halo? Ini bukan ilmu otak-atik, itu dari dulu sudah begitu. Cuma kita kan tinggal pakai aja. Nah, yang paling aneh itu generasi sekarang yang aneh mendapatkan keterangan itu. Artinya apa? Artinya kita kurang menggali sekarang. Artinya ada yang kurang menggali tentang keterangan di masa lalu. Kan orang tua kita dulu itu nggak banyak teorinya, simpel aja, tapi maknanya dalam. Maknanya dalam sekali. Paham sampai sini? Baik ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Hei, aku telah jadikan bumi yang engkau pijak itu, yang engkau berkehidupan di situ, engkau beraktivitas di situ, kondusif dan sangat nyaman digunakan untuk ibadah. Artinya, kalau ada pernah berkehidupan dan diberikan oleh Allah space untuk berinteraksi, belum pernah dipakai ibadah, tangisin tuh. Coba pulang ke rumah ya. Lihat semua ruangan di rumah. Nanti pulang, cek. Jangan-jangan ada satu ruangan yang belum pernah dipakai sholat di situ. Ayo, kan? Coba dicek lagi. Ya. Awas hati-hati, nanti hadisnya banyak. Kalau hadis tentang desain rumah itu ada loh, teman-teman yang di dunia interior. Ya. Awas tuh. Nabi itu sangat efektif sekali. Jangan sampai kata Nabi, misalnya contoh nih, ada 4 kamar, cuman 3 yang dihuni, maka 1 itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi di Islam itu spesifik, jangan ada yang israf, berlebihan, sia-sia nggak kepake.
Ya, ini untuk kamar siapa, ini bagaimana, ini yang mana. Didesain semuanya supaya nyambung semua. Ada aktivitas di situ. Jelas sampai sini? Oke. Allazi ja'ala lakumul arba firasya. Jangan sampai tidurnya nyaman, tapi ibadahnya nggak maksimal. Makanya disindir nanti di Al-Muzammil. Ya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh hambaku, ya ayyuhal muzammil. Ya, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Awas, inna sanulqi alaika. Mana Qur'annya? Qaulan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'u wa aqwamu qila. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ini bahasa bebasnya begini nih sampai ayat ke-7. Hei hambaku yang sedang tidur enak banget pakai selimut. Ya kan? Dan engkau itu begitu sibuk siangnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu itu siangnya begitu sibuk cari dunia. Malamnya enak banget tidurnya pakai selimut. Pulas begitu. Itu kata Allah nih. Cita-cita masuk surga. Firdaus lagi itu. Dia? Ayo, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, saya kan, tapi pelan banget kan saya gitu. Karena menyadari memang siangnya sibuk. Ya kan? Malamnya pulas kan? Ya kan? Cita-cita masuk surga. Kata Allah, cobalah bangun sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit ibadahlah. Jadi semua desain itu menyaman, menenteramkan dan menenangkan. Semua desainnya nyaman. Setelah itu apa? Kalau cuma bumi saja nggak nyaman tuh, maka dijadikan kemudian langit sebagai atapnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Maka supaya kamu merasakan lebih enak lagi, nikmat lagi, nyaman lagi, ada pemandangan yang bisa ditatap, kami jadikan langit itu sebagai atapnya. Bahkan dibangun seluas-luasnya. Allah siapkan seluas-luasnya. Dari mana dapat perpaduan ini? Temukan di Quran surah 51 dari ayat 47 sampai 48. Nanti tafsir ayat ini yang dua-dua didetilkan lagi di Quran surah 51 ayat 47 sampai dengan 48. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha. Di Al-Baqarah ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Di Az-Zariyat ayat 48, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Kata Allah, hey, aku sudah jadikan langit itu ya dengan kekuatanku, dengan keagunganku, dengan kekuasaanku seluas-luasnya. Bahkan pindah ke Al-Mulk nanti engkau pandang ya. Aku jadikan semua yang di langit sebagai hiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami jadikan ada bintang-bintang, ada cahaya, ada planet yang bisa diriset dan sebagainya. Natap ke langit, indah. Kan? Coba keluar malam-malam lihat ke langit. Nyaman kan? Makanya ada orang-orang yang punya harapan tuh suka rebahan kan, kaum rebahanas. Ya kan? Crop top naik atau di lapang ya. Saya kalau di Timur Tengah musim panas itu menjelang waktu ujian, rata-rata teman-teman keluar tuh dekat pohon kurma atau ada yang naik ke rooftop, rebahan tuh ke langit ngelihat begini gitu. Dan mulai bermohon menanamkan harapan gitu kan. Punya cita-cita gantungkan setinggi langit ya, setinggi langit terus tinggi betul dia lihat ke atas tenang kan. Coba lihat keluar. Nanti setelah kajiannya selesai. Lihat tuh gini, enak tuh. Nyaman. Jadi langitnya didesain nyaman. Buminya didesain nyaman. Dan bukan hanya daratannya, termasuk lautannya. Dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin. Saking indahnya, banyak yang wisata kan ke pantai, ke laut. Ya kan? Banyak yang lihat. Nah, itu sindirannya tajam banget. Anda itu untuk dunia aja, begitu nikmatnya. Kenapa kenikmatan itu gak dibawa ke ibadah, kata Allah. Padahal aku desain kenikmatan ini untuk ibadah, bukan untuk banyak main. Gitu. Coba jujur pada diri sendiri ya. Dari sekian puluh tahun Allah titipkan berkehidupan. Berapa banyak menikmati dunia dengan menikmati ibadah? Dari semua fasilitas yang telah Allah berikan sampai malam ini, berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu akan dihisab. Itu akan dihisab. Ya. Nah, di titik ini, maka mulai saat ini kita mesti berbeda, memosisikan semua tempat yang kita pijak di bumi ini. Maka kalau pulang ke rumah, cek semua tempat yang kita pijak, jadikan itu sebagai bagian atau wasilah kita bisa beribadah di dalamnya. Walaupun hanya berpikir, subhanallah, alhamdulillah. Karena kalau kita meninggal, setiap tempat yang pernah kita pijak, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Lihat ardu. Wa qala al insanu
malah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat, di antara tafsirnya yang kita pijak akan menyampaikan kepada Allah di situ kita pernah berbuat apa. Maka nggak ada yang bisa tertutup dari peristiwa akhirat itu. Semua akan terungkap. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, yang baik akan diungkap, yang buruk pun akan diviralkan. Sekecil apapun. Makanya sebelum sampai ke sana, perbaiki di sini. Ya, saya akan akhiri dengan kisah seorang ulama saleh. Alim. Ada syekh yang sangat luar biasa saleh. Alim. Alim itu tunggal, jamaknya ulama. Pengikutnya banyak, santrinya banyak. Dan senang berdakwah berkelana. Dakwah ke tempat ini, ke tempat. Satu kali secara singkat, ketika beliau sedang berjalan, dan itu dikenal oleh santrinya, syekh yang sangat kuat. Kuat sekali, fisiknya kuat. Bagus ya untuk dakwah itu. Tapi satu kali, ketika sedang berjalan di satu tempat, tiba-tiba pingsan, jatuh. Dan lama ditunggu itu. Setelah sadar, lalu ditanya oleh santrinya, "Mabika," katanya, "Syekh, kenapa?" Perhatikan jawabannya. "Saya teringat saat memijak tempat ini, saya teringat bahwa saya dulu pernah berbuat maksiat di tempat ini, lalu aku beristighfar ketika menginjaknya, saking takutnya aku kan dengan dosa aku itu, aku beristighfar kepada Allah sampai pingsan pada saat itu." Saya mau tanya, maksiatnya seorang alim itu gimana sih? Seorang syekh yang alim itu maksiatnya gimana? Ya, itu saking takutnya kepada Allah saat hisab jadi viralkan di akhirat nanti, karena semua lihat. Karena sekarang Anda bisa tutupi, saya bisa tutupi. Dan beruntungnya kita disayang Allah, nggak dibuka aibnya. Ini boleh jadi saya pun mungkin banyak aib. Ya. Dan Allah berkenan menutup, makanya kita syukuri. Anda boleh jadi lebih baik dibandingkan saya. Hanya boleh jadi Allah tutup aibnya saja gitu kan, sehingga tidak terbuka. Di akhirat akan dibuka semua, sekecil apapun. Karena itu sebelum kembali, itu tutupi dulu. Pernah lihat filmnya? Ada sinetron itu? Saya mau tanya, itu kalau casting, syuting begitu, langsung jadi begitu tayang atau diedit dulu? Diedit itu supaya bagus atau supaya tampil apa adanya? Bagus kan? Kalau ada kata-kata kurang bagus, diedit ya? Didubbing kadang-kadang kan? Gambar-gambar kurang bagus, diedit ya? Supaya jadi lebih bagus kan? Demikian. Nah, kehidupan kita tuh begitu, sebelum ditampilkan di akhirat, maka kisah hidup kita yang akan ditampilkan nanti, edit dulu sekarang. Ya, kata-kata yang kurang bagus, istighfari. Sehingga yang keluar dibuka nanti bagus. Bagian episode kita yang kita ketahui, kita tahu itu. Dan Allah maha tahu. Ya, maha tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah, selesaikan dulu. Mintakan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Nanti kalau sudah biasa dilakukan, Anda itu paling paham dengan kebiasaan Anda. Anda keluar dari masjid saja, sudah ada memorinya. Setiap kita tuh memorinya beda. Kesini pernah memikirkan siapa, berprasangka buruk pada siapa, ya, pernah nginjak sendal siapa, pernah pakai sendal siapa, wudu tanpa bilang, ya, dan sebagainya tuh. Itu nanti kalau bisa kita biasakan itu, demi Allah saya katakan, itu akan merubah keadaan hidup kita. Akan beda suasananya, tenang gitu, enak. Saya punya sepupu, dia masuk pesantren dulu. Ketika dia masuk, ada sendal jepit di pesantren itu, dia beli itu. Dia ke masjid, begitu ke masjid pulang sendalnya hilang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kemudian tandai, kan suka ditandai ya, misalnya kalau Adi inisial, ya kan, A, dia kan A itu. Dia masuk masjid keluar hilang lagi. Ketiga, dia ikat dengan gembok, sendal jepit dia gembok tuh. Anda tahu nggak? Hilang dengan gembok-gemboknya. Yang keempat, dia tuliskan. Ini benar karena masih polos kan dari SD ke SMP ya, masuk karena diterima setingkat SMP. Dia tuliskan di sendalnya, takutlah kepada Allah. Itu bertahan sendalnya, bertahan. Sampai kalimat itu hilang, hilang lagi sendalnya. Lalu yang kelima dia putuskan, setelah tawakal aja apa adanya. Saya jalan aja begitu. Begitu dia keluar dari masjid, ditampakkan oleh Allah di mana keempat-empat sendalnya dan siapa pelakunya. Dan balik lagi akhirnya. Jadi ternyata ada beberapa episode kehidupan kita itu yang disiapkan oleh Allah untuk mematangkan bagian dari diri kita. Kadang ada yang belum matang ilmunya dikasih ujian pengetahuan, yang belum matang emosionalnya dikasih ujian-ujian emosional dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki itu sadari dulu sehingga ketika kita menghadapinya sudah siap menjalaninya.
Di antara cara untuk menyiapkan itu, perbanyak istighfar di setiap tempat yang kita pijak, lalu siapkan untuk menjadikan itu semua sebagai tanda mendekat kepada Allah. Kalau setiap tempat sudah kita mulai nyambung untuk menjadikan itu terikat dengan penghambaan kepada Allah, maka tempat itu berubah bukan sekedar tempat, tapi menjadi ayat namanya. Menjadi apa? Ayat. Ya, nanti kata ayat setidaknya disebutkan sebanyak kurang lebih 64 kali dalam Al-Quran, dan setiap kita memijak bumi, melihat langit, melihat lautan, bagi orang-orang yang sudah beriman kuat dan paham ayat ini, maka semua tempat itu tidak lagi menjadi tempat ardun, tapi menjadi ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi kalau sudah lihat langit, ingatnya sama Allah. Ya, jadi beda nih kalau orang biasa lihat langit, langit, gitu kan? Udah. Kalau ilmuwan lihat langit, wah ini rasi bintangnya menunjukkan begini nih, arah angin begini dan sebagainya. Tapi kalau ulul albab yang tahu esensi kehidupan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Masya Allah, indah betul ciptaan Allah ini. Sujud dia, kan? Mendekat dia kepada Allah. Dan pancaran setelah itu apa? Bisa jadi pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Dari mulai planet, bintang ke bintang, bulan sampai matahari diriset semua, pada akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salatu. Kalau sudah hanifan muslimah, hanif, lihat langit, lihat bumi, tempat dipijak, setelah itu apa? Inna salati, salat, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu cara. Laut ada lagi ayatnya, ayat 164 di surah Al-Baqarah. Nanti kalau sudah sampai kita baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ayat tentang kapal, kapal laut, perahu di laut dan sebagainya. Itu Quran ada ayatnya. Ada ayatnya. Makanya dulu setelah orang Islam itu maju dengan keislamannya di eranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kuat itu maritimnya, armada lautnya. Itu inspirasinya dari Quran. Itu sebetulnya bisa diturunkan ayatnya karena Indonesia itu kan luasannya lebih banyak lautan kan dibanding daratan itu. Jadi kalau belajar eranya Utsman bin Affan, di copy paste nilai kemaritimannya, oh kuat banget itu. Ya, masa dari sekian banyak selat itu kalau nggak salah tuh ya hampir 2/3-nya ada di Indonesia itu. Hampir 2/3-nya. Nah itu ya. Nah jadi sekarang kalau sedang ngaji ayat ini kan baru setengah nih. Ya kan baru setengahnya kan belum selesai kan? Ya kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa bina, baru sampai situ, baru setengah. Jadi sekarang kalau lihat langit, sudah lihat ayat ini, sudah ngaji, lihat langit itu sudah Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza. Minimal latihan itu dulu. Latihan dulu aja sampai hati kita tersambung. Di lisan dulu aja Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, jadikan lisanku yang berpikir ini menjadi persaksian yang memberatkan mizanku di akhirat. Itu dulu aja, walaupun belum ada sentuhan ke jiwa. Semakin sering berlatih, semakin tersentuh jiwanya nanti. Ya, sentuhlah ia di lisanmu, maka ia akan turun ke jiwamu. Jangan di mata aja, sentuhlah ia, lekat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu aja yang dia paling tuh. Kan dari mata turun ke, bukan cuma mata, dari lisan turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Di hati ini ada iman. Dari kaki naik ke hati. Jadi ada yang turun, ada yang naik, sumbernya di hati. Inna fil jasadi mudghatan. Kan? Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Paham di sini? Yang dahsyat tuh begini, yang dahsyat. Lihat hujan, ingat Allah. Itu yang susah itu. Kan ada yang baru gerimis, miripis, pepoeon gitu kan? Ada yang begitu kan? Gerimis, jemuran gitu kan? Ada yang begitu. Tapi yang ini baru mendung pun ingat Allah. Hujan turun ingat Allah, zikir sampai menikmati setiap butiran hujan itu. Luar biasa, indah sekali. Setiap butiran itu dinikmati. Ya, saking nikmatnya tertidur pun karena zikir. Bukan sekedar tidur, kan ada terapi tidur dengan mendengar suara hujan kan? Ya kan? Itu bukan sekedar tertidur, dia saking menikmatinya bisa larut dalam suara itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan kapan itu bisa terjadi? Nanti pekan depan. Kita teruskan ayatnya. Kan yang selanjutnya tentang hujan. Ya kan? Selanjutnya tentang hujan kan? Ya alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa wa anzala minas samai ma. Kenapa pakai anzala sedangkan di surat Luqman pakai nazzala? Kapan jadi nazzala? Kapan jadi anzala? Bagaimana menikmatinya? Kenapa disebut ma'a bukan matara?
Kapan disebutkan mator? Berapa kali disebutkan di Quran? Nanti pekan depan kita bahas insya Allah. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah, jadi kalau ada ayat tentang bumi dijadikan sebagai hamparan, yang dimaksudkan cara kita berinteraksi, bukan ingin menunjuk bentuk bumi. Jadi ayat ini bukan ingin bicara bumi bulat, bumi datar. Awas ya? Bukan, kalau ingin tahu bentuk bumi sederhana, keluar dari bumi, lihat dari luar. Itu aja, Quran itu esensial. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak penting, yang tidak membuat kita lebih cerdas. Paham ya? Ya, jadi jangan masuk ke lingkaran perdebatan pendapat bumi bulat, bumi datar. Ya, enggak. Kalau pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat bentuknya. Tapi kalau ingin menikmati kehidupan di bumi, maka lihat Quran dan jalani semua petunjuknya. Paham? Oke, baik.